Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya bagi kita semua. Kali ini saya akan memperkenalkan diri saya sendiri, yaitu saya Adelina Syarani dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Sebelum untuk materi yang lebih jauh, saya di sini menjelaskan menurut dari sumber yang sudah saya dapatkan, yaitu dari Bapak dosen saya, Bapak Sugeng Prayetno, dan ada pendapat saya sendiri. Jadi mohon dimaklumkan jika ada kesalahan kata maupun penulisan pada video ini. Di sini ada latar belakangnya, yaitu latar belakang tentang pembentukan OJK atau pengertian daripada OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan lembaga independen dan bebas campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang berintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 21 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan mikro pada 2015. Jadi, untuk tadi pengertian dan latar belakang tentang OJK. Di sini ada materi selanjutnya, yaitu tujuan pembentukan OJK. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Jadi di sini OJK itu fungsinya untuk melindungi jasa keuangan, ya, secara resmi sudah pasti ya. Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh, sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran atau fairness. Jadi tetap ya di sini walaupun tujuannya untuk melindungi tentang keuangan, lembaga keuangan, tetapi OJK ini juga resmi ya, ada transparansinya. Jadi nggak secara rahasia. Lalu di sini ada visi dan misi OJK. Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan. Lalu
melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat mewujudkan kesejahteraan umum. Lalu di sini ada 3 misi OJK, yaitu mewujudkan terselenggaranya terseluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Sudah dijelaskan tadi pada materi tujuan pembentukan OJK. Lalu yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Lalu yang terakhir melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Jadi sama-sama melindungi antara konsumen dan masyarakat juga. Sangat penting ya OJK bagi lembaga keuangan. Lalu di sini ada fungsi dan tugas. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap 3 kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, yang terakhir, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Jadi di masing-masing lembaga itu tetap butuh OJK. Jadi OJK itu penting banget ya teman-teman. Lalu wewenang otoritas jasa keuangan. Untuk materi ini saya akan lebih jelaskan secara detail ya. Wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut. Terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi 1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Lalu, kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Lalu, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan dari kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit atau credit testing, dan standar akuntansi bank. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah, dan anti pencucian uang. Jadi yang tadi saya sebutkan tadi itu wewenang khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank. Lalu di sini ada wewenang yang terkait pengaturan lembaga dan jasa keuangan bank dan non-bank, meliputi yang pertama, menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Yang kedua, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Yang kelima, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan. Yang keenam, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, menata usahakan kekayaan dan kewajiban. Yang ketujuh, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang tadi sudah saya sebutkan itu tetap materi daripada wewenang dari OJK. Yang terakhir, terkait pengawasan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank meliputi yang pertama, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif. Yang ketiga, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan.
Yang keempat, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu. Yang kelima, melakukan penunjukan pengelola statuter. Yang keenam, menetapkan penggunaan pengelola statuter. Yang ketujuh, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang terakhir, memberikan dan atau mencabut izin usaha, izin orang perorangan, efektifnya, pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran, dan penetapan lain. Lalu untuk materi tadi sudah saya jelaskan secara rinci mengenai wewenang terhadap otoritas jasa keuangan. Lalu di sini saya akan menjelaskan untuk nilai-nilai yang terdapat pada OJK, yaitu integritas. Integritas itu bersifat bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Jadi nilai-nilai OJK itu sangat penting memegang nilai integritas. Yang kedua, profesionalisme. Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja yang baik. Tetap ya, profesionalisme dibutuhkan di bidang manapun, termasuk di otoritas jasa keuangan. Yaitu yang ketiga, ada sinergi. Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Yang keempat, inklusif. Terbuka dan menerima keberagaman, melihat pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Yang terakhir, visioner. Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan atau forward looking, serta dapat berpikir di luar kebiasaan atau out of the box. Itu adalah nilai-nilai daripada OJK. Lalu di sini ada asas-asas OJK. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, otoritas jasa keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut. Ada 7 asas. Asas independensi, asas kepastian hukum, asas kepentingan hukum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas integritas, asas akuntabilitas. Untuk detailnya saya akan jelaskan. Yang pertama ada asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang OJK. Jadi OJK itu wajib sifatnya independen ya. Jadi bisa berhak dalam pengambilan keputusan tanpa ada masukan dari manapun. Lalu asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara otoritas jasa keuangan. Yang ketiga, asas kepentingan hukum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Yaitu ini asas keterbukaan itu sifatnya lebih ke transparansi ya. Lalu asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan. Yang keenam, asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Yang terakhir, asas akuntabilitas, yakni asas menentukan bahwa setiap kegiatan dari hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Jadi lengkap ya di sini ya semuanya ya. Yang tadi saya sudah jelaskan itu lengkap. Lalu jadi kesimpulannya, otoritas jasa keuangan atau OJK memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan agar berjalan secara sehat, transparan, dan terpercaya.
Dengan adanya OJK, masyarakat mendapatkan perlindungan dalam menggunakan layanan keuangan seperti perbankan, asuransi, pasar modal, dan fintech. Selain itu, OJK juga membantu meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih memahami cara mengelola keuangan dengan lebih baik. Oleh karena itu, keberadaan OJK sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tadi sudah saya jelaskan semua tentang OJK ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun materi yang belum lengkap. Mohon maaf selebihnya. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Terima kasih Bapak dosen telah menonton video saya.